Nah, padahal pantangan ini justru adalah sesuatu yang paling sering orang lakukan. Apa itu? Ketika kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, rajin berdoanya, bahkan berdoanya juga bukan sehari, 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pantangan ketika berdoa agar mantan segera kembali. Nah, jadi ketika orang berdoa, itu juga ada pantangannya. Ya, kenapa? Kalau kita melakukan apa yang dilarang dalam berdoa, maka secara otomatis doa kita menjadi tertolak. Nah, padahal pantangan ini justru adalah sesuatu yang paling sering orang lakukan. Apa itu? Ketika kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, rajin berdoanya, bahkan berdoanya juga bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sudah bertahun-tahun, ya. Tetapi kenapa mantan belum kembali? Padahal semua doa seharusnya terkabul. Kalau kita mendapatkan ijazahan doa, misal dari ustadz kita, atau dari kiai kita, atau dari guru kita, ya, menurut kita, semua tata cara di dalam berdoa itu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk guru-guru kita tadi. Ya, kita lihat yang lain kok berdoa beberapa minggu, istrinya kembali. Berdoa beberapa bulan, suaminya balik sendiri. Ya, tapi kok kita bahkan tidak merasakan ada tanda-tanda sekecil apapun mantan ini akan kembali, atau doa ini mulai bekerja pada diri mantan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Nah, jadi apa penyebabnya? Jawabannya sederhana. Karena banyak sekali di antara kita yang rajin dan tekun di dalam berdoa, tapi tergesa-gesa. Ya, ingin segera mantannya balik. Karena kita terjebak dengan ketakutan-ketakutan kita sendiri. Kita takut jika mantan disentuh orang ketiga. Kita takut jika mantan menikah dengan orang ketiga. Padahal ketakutan-ketakutan kita itu yang membuat kita jadi tergesa-gesa, itulah yang membuat mantan tidak menunjukkan tanda-tanda sekecil apapun akan kembali kepada kita lagi. Ya. Nah, sifat tergesa-gesa itu kemudian membuat kita jadi rajin mengeluhnya. Jadi rajin berdoa juga sekaligus rajin mengeluhnya. Dan keluhan serta sifat tergesa-gesa itu adalah penyebab tertolaknya doa-doa kita serajin apapun kita berdoa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita mungkin sering ya membaca komen kalau ada video-video tutorial berdoa agar mantannya kembali, agar dia bisa menikah dengan orang yang dia cintai, ya, atau ijazahan doa di YouTube misal gitu kan.
Misal ada nih yang komen, alhamdulillah setelah mengikuti petunjuk ya dari ustadz misal gitu, mantan saya kembali ya. Nah, seharusnya kan itu sudah jadi petunjuk yang sangat jelas ya. Kalau dia mau mengikuti apa yang diajarkan itu ya, atau doa yang diijazahkan itu sudah ada yang berhasil. Tapi apa yang dia lakukan, dia komen, kok mantanku belum juga kembali ya, padahal ya aku sudah juga mengikuti petunjuk atau tutorial di dalam berdoa tadi. Padahal kalau dia lihat komen-komen terdahulu sudah banyak yang berhasil. Dia tidak akan pernah berhasil karena ngeluh terus. Seharusnya ketika dia melihat ada yang berhasil atau malah sudah banyak yang berhasil, tidak usah bertanya. Misal ada yang komen kan, terima kasih Ustadz atau terima kasih Kiai atas ijazahan doanya, mantan saya sudah kembali. Ada lagi yang tanya itu, Mas, nanya ke yang komen, apa rahasianya, bagaimana cara berdoanya? Padahal kan dia berhasil tadi mengikuti apa yang diijazahkan. Nah, karena dia tidak sabaran, dia bertanya, kok mantan saya belum balik, kira-kira rahasianya apa ya? Sehingga mantan Anda bisa kembali, cara berdoanya bagaimana ya? Padahal dia mengikuti misal ya video tutorial ijazahan doa tadi. Nah, sifat tergesa-gesa itulah. Mbok yo kita berdoa sesering apapun ribuan kali setiap hari, tapi kalau kita masih terus mengeluh, mantan tidak akan pernah kembali. Karena pantangan dalam berdoa yang menyebabkan doa itu tidak terkabul atau doa tertolak adalah keluhan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.